kali ini kita mau ngomongin berita-berita aja dulu deh. Karena ya belum banyak ada tematik yang bisa kita bahas, tapi berita-beritanya biasanya di akhir-akhir musim kompetisi ini udah mulai kenceng persiapan buat Mercato summer nih. Apalagi ada peraturan yang membolehkan kita melakukan Mercato sebelum Piala Dunia antar klub. Jadi Ya, kayaknya berita Mercato bahkan akan gua tampilkan ya di sesi kali ini. Dan sebelum kita ngobrolin banyak yang akan kita bahas, teman-teman Suara Juventus ini apa kabar semuanya? Gue Jeki kembali lagi di Suara Juventus ini untuk sesi kali ini kita lebih bahas banyak tentang berita-berita yang sudah beredar. Dia ditemenin oleh yang pakai baju hitam dengan siapa? halo teman-teman Suara Juventus ini, gue Ricky dari Taman Mini. Oke. Dan yang pakai baju biru dengan siapa? Gue Genta dari Sudimara. Oke, ada Genta dan ada Ricky. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya dengerin kita terus ya. Dan jangan lupa juga selalu join membership bagi teman-teman yang seneng ngobrolin Juventus. Oke? Nah, tadi yang gue bilang selalu ada berita yang Mercato, berita-berita hangat ya. Dan juga sebenarnya ada berita yang kemarin masuk lumayan mengambil perhatian bahwa sekarang kan jersey-nya di Juventus musim ini kelihatannya nggak kosong nih, tapi di akhir musim. Sama nanti di Piala Dunia antar klub bakal ada sponsor katanya. Nah, sponsornya apa? Nanti kita juga akan bahas. Terus juga kita mau bahas ini. Kalulu akhirnya akan dipermanenkan menurut narasumber di sini dan diskusi kita akan seperti apa. Makanya kalian terus ya standby di depan apa? Depan TV, depan handphone untuk terus menonton kita. Oke, untuk yang pertama masalah Mercato ini banget nih apa namanya lumayan seru ya, bukan lumayan seru, bakalan seru sebenarnya. Hmm. Karena penampilan dari striker favorit dari Genta dan Ricky yaitu Vlahovic yang nggak kunjung membaik nih ya, semakin menegaskan di akhir musim Juventus akan berpisah dengan Vlahovic. Jadi nggak ada tanda-tanda bahwa bahwa ini akan apa akan berujung indah ya, semua akan indah pada waktunya, kayaknya nggak ada deh. Cukup kayaknya Hmm. cukup. Jadi di presentasinya kayaknya ini bakalan bersama Vlahovic bakalan bubar ya. Yang menarik adalah calon penggantinya, nama-namanya lumayan hype bagi teman-teman yang sering nonton bola. Ada nama Osimhen dan Jonathan David. Jadi Woo! ini gila sih kalau misalkan nama ini beneran diseriusin sama Juventus, walaupun gua nggak tahu nanti pembiayaannya seperti apa, tapi palingan berita ini muncul ya. Ya, Osimhen benar-benar menunjukkan dirinya adalah seorang striker predator. Main di Turki pun 28 gol, 6 assist ya. Jonathan David nggak mau kalah ya, main di Liga Prancis 23 gol dan 10 assist. Yang bener striker emang begini nih. Udah mau itu akhir musim striker baru. 20 gol semua. Ini baru Tuh Nah, dia. striker gitu itu loh. striker, jangan 9. Aduh. Dan dari sisi pembiayaan juga sebenarnya nggak ini juga ya, nggak terlalu mahal-mahal juga. Ternyata Osimhen uh, kisarannya di 65 juta euro. Bahkan Mahal itu Cap. untuk Jonathan David dia free transfer, cuman ada sign-in Iya. fee-nya sekitar 10 juta dan ada fee buat agentnya 7 juta, jadi kisarannya jadi 16-17 juta euro. Nah, dengan situasi yang seperti ini nih, ya kan, menurut Reiki atau Genta, siapakah striker yang di antara dua ini yang kalian pilih untuk menggantikan Vlahovic di musim depan? Kalau buat Ricky siapa? Oke, oke. Ini prefer to Osimhen lah, jelas lah. Ya kan, dia bukan nama baru ya di persepak bolaan Italia gitu ya. Gue bacain statistiknya nih ya. Biar kawan-kawan Juventus ini tahu siapa Osimhen ya. Musim 2021-22 itu di Napoli 27 match 14 gol. Musim pertama dia udah nyentuh 14 gol. Musim 22-23 32 match langsung dua kali lipatnya 26 gol ya kan. Musim 23-24 di Napoli 25 match 15 gol, turun lagi sih emang. Nah baru habis itu dia pindah ke Galatasaray 23 match 20 gol coy. Belum kelar nih musim ya kan, dari 23 match dia udah nyetak 20 gol ya kan. Rataan golnya di Napoli ya, di Napoli aja nih ya, 3 musim terakhir itu 19 gol rata-rata golnya per 3 musim. Ya kan, bahkan jumlah rataan golnya aja, average golnya aja itu jauh lebih banyak dibanding jumlah golnya Dusan Vlahovic musim ini. Ya, yang baru 9 gol gitu kan. Jadi it's good to be nice lah 9 kalau baru ya. misalnya. Hah? Baru 9 tuh sana. Baru 9 Dusan musim ini ya kan. Jadi ya, menurut gue it's good to be nice lah kalau Osimhen yang bergabung lah. Tapi gini, tapi ada tapinya nih, ya Hmm. kan. Kita tetap harus realistis bahwa
harga 65 juta yang dipatok Napoli itu adalah jumlah yang besar lah ya buat Juventus saat ini gitu ya. Dusan kalau dijual pun pasti harganya nggak bisa nutupin 65 juta itu. Kayaknya nggak nyampe saat ini pasarannya segitu. Hmm. Mungkin cuma sekitar 40 atau 45 lah mentoknya si Dusan gitu ya. Juve harus nombok lagi sisanya. Sedangkan Jonathan David jelas lebih realistis nih sekarang nih dengan harga yang masih belasan juta. Juve masih punya kans lah untuk ngebeli dia gitu ya. Harus diingat bahwa Juve punya utang yang cukup besar kan dari pembelian pemain di musim ini kan. Kisaran 200 jutaan kalau nggak salah dikeluarkan Juve di bursa transfer kemarin, walaupun kemungkinan lebih kecil dari itu masih ada sebenarnya karena nggak semua pemain kan kita tebus kan di musim depan gitu. Jadi tetap aja, cuman tetap harus realistis dengan keadaan bahwa sepertinya kans untuk datengin Osimhen memang terlihat cukup sulit sih menurut gue ya Kep ya. Apalagi kalau misalnya berhubungan dengan De Laurentiis-nya Napoli, ya kan selalu menyulitkan nih kalau untuk transfer pemain ke Juventus nih, dia kayaknya punya dendam pribadi ke Juve gitu, jadi emang agak sulit buat dapetin Osimhen gitu. Kayaknya menurut gua Jonathan David sepertinya yang akan menjadi solusi yang lebih realistis lah saat ini gitu sih. Jadi Oke. keinginan tidak sejalan dengan keadaan gitu Kev. Kalau gue Iya, pengennya iya. Osimhen, tapi realistisnya sepertinya Jonathan David lah karena kisaran harganya masih masih belasan juta. Itu masih masuk sama budgetnya Juve gitu sih Kev. Oke, ya jadi lu ya tadi ya di bold bener ya bahwa keinginan gak sejalan dengan kenyataan. Osimhen. Sulit sepertinya. Ya Iya. kalau kenyataannya Jonathan David masih mending ya, tapi kalau Iya. kenyataannya malah bukan Jonathan David mungkin Nah, lebih gawat lagi. Rotegui kali ya, Rotegui boleh lah gennya Rotegui. Lebih. Iya kan? Kategori. Tapi Iya. beritanya Ada. belum Ah, sesanter kayak Jonathan David sama iya Osimhen memang. betul. Nah kalau Genta sendiri gimana menyikapi berita yang ada nih Osimhen dan Jonathan David? Gue lebih menilai posisi nanti Juve finish di peringkat berapa dulu. Itu sih objektifnya. Kalau memang misalnya Juve masuk zona champion, sebenarnya Osimhen ini mestinya harus, kalau memang nanti opsi cuma mengarah kedua striker ini ya, harus Osimhen sih tetap. Karena apa ya, kita main di Champions League itu tetap harus punya striker yang udah pengalaman, dan ya nalurinya benar-benar dia benar-benar di Serie A juga gacor, di Turki sekarang gacor, terus benar-benar apa ya, bomber gitu, bomber sejati. Dan tapi memang gue ngelihat gini kan, dia kalau Juve katanya mau ambil Conte gitu, sedangkan Osimhen tuh di Napoli nggak dipakai sama Conte kan, dia lebih milih Lukaku. Ya. Nah ini juga menarik nih, apakah misalnya Conte datang akan ngambil Doi, belum tentu gitu. Jonathan David Jadi paling ya. masih akan buyar nih prediksi-prediksi ini. Jadi tergantung posisi Juve dan tergantung pelatihnya juga nanti. Gitu. Kalau Conte mungkin nggak akan ngambil dia sih, gitu Iya. kayaknya. Iya, Masalah iya. Itu aja sih. disipliner kan? Iya ya, bener Iya, itu disiplin masalah juga ya. disipliner. Dia nggak suka sama Hmm, Osimhen karena itu. Ya, ya, ya. ya gue juga Osimhen juga lah. Kayaknya memang sulit ya untuk bilang tidak memilih Osimhen sama Jonathan Iya lah. David. Ya banyak portofolio gol-golnya itu benar-benar membuktikan dia seorang striker ya. Maksudnya nggak harus Setuju, menunggu di passing, dia benar-benar mengusahakan sendiri. Dia setuju. usahakan gocek satu orang, shoot dari sisi mana saja. Jadi memang itulah karakter striker dan biasanya Juventus ketika punya striker gacor bisa lebih apa step up ya untuk bisa dapat trofi. Benar, benar. Tuh. Ya kita waktu dapat striker seperti Tevez, dapat striker seperti Higuain, ya Yes. walaupun memang waktu pertama kali kontes strikernya sih Vucinic dan Matri ya. Ya. Tapi kan Llorente juga tengah, oke loh dulu. iya Lorente kan ditemeninnya sama Tevez. Iya, maksudnya dia oke lah. Ya, jadi ketika lu punya striker yang bomber yang karakternya predator, lu bisa punya chance untuk dapat trofi itu lebih Ya. besar Ya, dibanding lu punya striker yang diharapkan bagus. benar. Ya kan kalau diharapkan bagus namanya juga berharap. Ya, Harapan namanya ya, kan nggak pasti kan. Iya. iya. Oke, jadi Banyak teman-teman di digituin sini Juve. kenapa? Ya banyak digituin Juve. Iya, iya, Ya, iya. Juventini, bukan Juve-nya, Juventini. Iya, iya. Dikasih harapan. Iya. Oke,
Ya, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ya, ini adalah berita yang kepastiannya mungkin udah 80%, 90%. Back tengah Kalulu asal Perancis nih. Pokoknya kalau yang berkaitan dengan Perancis, kayaknya Juventus tuh kayaknya pas gitu. Udah. Kayaknya emang habitatnya gitu ya. Hmm. Rabiot, Dan Rabiot. ya akan segera dipermanenkan dari AC Milan. Klausulnya juga nggak gede-gede juga ya. Maksudnya AC Milan nih waktu pertama kali ngasih klausul ini, dia mungkin ngelihatnya kayak, udah mati nih orang. Iya. Kayaknya udah ampas nih orang nih. Hanya 14 juta euro loh. Kalau lu lebih mahal Kelly, Gila. lebih mahal Kelly, iya kan? Nah, bagaimana lu melihat rencana Juventus nih mempermanenkan kalau lu sebagai andalan Juventus saat ini dari Genta? Ya udah keputusan yang sangat tepat kalau tadi bicaranya berbandingan dengan Kelly atau AC Milan memang ngasih bandrol yang tidak mahal, itu udah harus digasih. Apalagi kalau ke depannya mau Tudor lagi atau mau Conte, itu kan basicnya 3 back nanti. Kalau lu tuh gue lihat oke banget kemarin Yang ngeblok di si Cristante itu, anjir. iya itu. Terus di bawah asuhan Tudor ini gue lihat dia ada overlap berapa kali itu sebagai CB kanan kan. Overlap berapa kali ke depan ngasih crossing. Jadi kalau lu tuh juga bisa di back kanan kalau misalnya dadakan harus 4 back, ya udahlah Sampai udah jadi right midfielder juga bisa. betul. Iya Jadi kan? top Jadi lah udah. Buat harga segitu ambil sih gitu daripada Kelly Clarkson kan. back modern ya, Cap. Tapi ini juga ya, maksudnya gua AC Milan kayaknya udah terlalu cepat mengambil keputusan menurut gue sih. Ya, Ya dia ini juga masa gue mau nggak jadi jual aja nggak ini juga karena lah. cedera lama Iya, kan karena di cedera Milan. lama, dia terlalu cepat mengambil keputusan. Ya udahlah, kok nggak apa-apa lu pinjem tapi tebusnya sekian. Maksud gua Padahal masih muda loh pemain ini, salah masih set punya. tuh mereka tuh, gua Iya. rasa tuh. Tiba-tiba Oke, kalau dipanggil dari World Ricky Cup. gimana? Kenapa? Genta, Tiba-tiba dipanggil World Cup ntar. Prancis kan dia? Prancis. Prancis Iya kan. Saingannya banyak sih, emang Prancis. sulit sih emang Banyak. kalau di timnas. Yang gua aneh itu nama di Prancis, Fofana, banyak banget Fofana. Iya, Fofana Fofana banyak banget. Chelsea, Fofana banyak deh pokoknya dah. Chelsea yang gue tahu. Banyak tak Fofana itu. Ada 3 atau ada 4 main gitu Fofana. Oke, gimana Rick mengenai Esposito. kalau Oke, right choice ya menurut gua, keputusannya sangat tepat. Kalau lu memainkan musim yang luar biasa ya bersama Juventus saat ini, terlepas dari beberapa match dia menderita cedera, tapi hebatnya adalah pas kembali tuh dia langsung nyetel lagi gitu. Jadi nggak butuh waktu lama untuk adaptasi lagi setelah cedera gitu. Kalau lu juga seorang pemain yang bisa dibilang cukup kuat ya di area duel, tackle power gitu ya. Bahkan yang tadi Ginta bilang, posisinya juga kadang suka overlap ya. Di match terakhir lawan Roma kemarin itu keren banget ya kan, dia Jo. ngaju sampai depan gitu. Jadi sosok seperti inilah menurut gue yang memang dibutuhkan Juve saat ini gitu. Back modern gitu ya, bisa memainkan semua posisi di area back gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pemain lain yang cedera, kalau lu siap menggantikan gitu. Memang back ini yang sangat dibutuhkan gitu ya. Pilihan yang bagus, harganya juga masuk akal, murah. Dan satu hal yang pasti adalah kalau lu masih muda ya, baru 24 tahun, jadi gue masih percaya dia bisa berkembang bahkan lebih bagus lagi gitu ke depannya gitu ya. Kalau lu memainkan 24 match musim ini dan 67%-nya sebagai pemain utama, dari situ aja sebenarnya udah membuktikan bahwa dia pilihan utama pelatih. Bahkan dua pelatih aja, Mota kemarin memainkan Kalulu, sekarang Tudor juga mainin Kalulu juga. Jadi sepertinya memang menjadi pemain andalan ya, pemain andalan semua pelatih nih. Itu membuktikan kapasitas dan kualitasnya lah menurut gua. Jadi sangat 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 masuk akal jika Juve ingin mempermanenkan pemain ini gitu, dan pilihan yang tepat lah, bagus lah kalau oke. Iya. Gue pertama juga kaget sih ngelihat Kalulu bahwa ya menurut gue di pemain cederaan lah. Kita kan tahu historinya adalah pemain Ya. cederaan, terus tiba-tiba dia memberikan penawaran yang misalkan kayak dia fight-nya lumayan oke. Terus kemarin-kemarin juga speed-nya juga kenceng, karena menurut gue speed yang kenceng di back itu cuma ada Bremer sih di Juventus. Sekarang Iya, ada Kalulu, jadi benar-benar bisa direcover sama Kalulu. Karena speed itu butuh banget sih untuk kalau Ya. misalkan lu kehilangan bola, kayak kemarin si Kalulu itu bisa sliding ngeblok, itu kan butuh speed juga kan. Nah, Ya. jadi speed seorang center back itu yang bikin
yang bikin ada perbedaan dalam setiap back. Backnya Liverpool itu kan juga speednya kenceng tuh si apa Van Dijk siapa Van Dijk. Van Dijk, ya kan dia Ya punya kalau speed dulu kenceng. Barzagli tuh. Iya, prinsipnya lu kalau sebagai back lu punya speed itu udah penawaran add-ons tuh, penawaran lebih. Karena kalau lu hanya aksi defensif, maksud gue lu cuma hanya di area intercept, tackle, duel, itu semua orang lakukan. Iya, Semua memang orang atribut lakukan. utama ya. Iya, lu nggak ada plusnya gitu loh. Tapi kalau lu ada plus speednya, lu ada plus passing kayak Bonucci-nya long pass yang sifatnya punya visioner, lu punya duel udara yang gila kayak Bremer, ya itu menurut gua di situ plusnya. Nah, kalau lu plus yang gua lihat adalah salah satunya speed. Kemarin overlap kelihatan banget sprintnya itu udah kayak pemain tengah, udah kayak pemain sayap. Ya emang dia juga pemain sayap juga sih. Ya, betul. Jadi ya itulah yang bisa ditawarkan dari Kalulu dari sekedar aksi defensif. Karena kalau cuma sekedar aksi defensif, semua back melakukan itu. Nggak ada back yang nggak tackling, nggak ada. Semua back juga tackling, gitu. Makanya kalau kita ngomongin kapten timnas Indonesia ya, Jay Izzes, lu kalau mau masuk ke klub besar di Serie A, ya lu harus menawarkan lebih sih dari sekedar cuma aksi defensif. Ya apa gitu. Ya gue jarang nonton Venezia sih memang. Gitu. Kalau lu bisa menawarkan lebih, ya entah kayak siapa, kayak kok kapten, kayak yang pemain Arsenal yang kita incer dulu, Calafiori, overlapnya gila, atau lu mau kayak Bonucci, atau kayak gimana ya, itu maksud gua, ada penawaran lebih lah, gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang Juventus nih nggak polos lagi nih, nggak kayak baju main, udah kayak baju bola ada sponsor. Udah kayak jersey bola beneran nih. Ada sponsor utama nih di bagian depan dada jersey. Ya, Visit Detroit. Ya, ini juga menarik juga ya. Di mana-mana kan biasanya perusahaan-perusahaan yang komersil ya. Ini Visit Detroit ini biasanya program tourism nih. Biasanya kayak Visit Malaysia atau Visit Indonesia kan gitu. Nah, ini Visit Detroit dan ini cuma negara bagian dari USA tapi berani ya masang di Juventus. Emang ada yang mau ke situ? Ya, Visit Detroit, tapi yang menariknya bukan cuma Visit Detroit doang. Jadi ada dua sponsor nih. Visit Detroit sama Jeep. Jeep balik lagi nih. Ya Jeep ini kan punyanya dia juga, punyanya Elkan juga. Tapi ini menarik ya, maksud gua jarang-jarang nih ada jersey utama di maksudnya di dada ada dua nama besar gitu, maksudnya berdampingan, jarang-jarang sebenarnya. Dan menurut gua gue sih ngerasa kayaknya nggak match, nggak enak ya kalau ada dua gitu ya. Jadi kayak ramean menurut gue. Tapi ya kita mau bahas di sini. Nah, bagaimana menurut lo ya ke Genta dulu deh mengenai berita sponsor ini ada dua ini, bahkan nanti kebingungan tuh kalau nanti kita ikut Piala Dunia antar klub karena hanya butuh satu sponsor kan. Dia aja ngatur kan. Cuma ada boleh nama satu sponsor. Kalau Serie A katanya boleh. Nah, gimana Gen menurut lo mengenai kita mendapatkan sponsor kembali? Dan menurut lo apa sih kemarin-kemarin ini kita kayaknya susah banget dari sponsor. Padahal Juventus ini kan klub worldwide ya, klub yang mendunia ya. Tapi kayaknya susah bener. Menurut lo kenapa? Wah, kalau dapur secara fiksi sih nggak tahu, tapi kalau secara Ya, analisa asumsi ininya lu ya, aja. warung kopinya lah ibaratnya, ya memang kita kan kena kasus lah kemarin gitu kan, zaman Agnelli terakhir gitu. Jadi ya tetap aja, ya mungkin itu mempengaruhi kepercayaan sponsor aja sih gitu. Kalau dengan sekarang masuknya dua brand, ya mungkin udah kembali pulih kepercayaan itu, dan secara nilai juga mungkin udah mulai pulih juga gitu. Dan memang harus sambil, ya sekarang ini kalau kita ngelihat di Liga Indonesia gitu kasar ya, Liga 1, orang pada bilang banyak kayak mobil baju balap gitu, tapi memang kebutuhannya butuh sebanyak itu untuk membiayai tim gitu. Itu aja masih kurang gitu. Jadi nggak peduli baju balap atau apa, yang mau sponsor dimanapun ayo. Nah, mungkin ini juga falsafah yang dipakai Juve juga gitu. Ya udah, gue mau banyak atau yang penting bisa membiayai tim. Kagak elegan dong ya, kagak elegan. Ya iya, memang nggak elegan, tapi ya gimana gitu mikirnya kan, yang penting bisa membiayai tim, itu aja sih. Kalau gue mungkin udah mikir ke situ sih, habis apalagi gitu kan, mungkin ya tim lain bisa nggak ada sponsor sama sekali gitu kan, dia mungkin bisa bayar gaji pemain. Kalau Juve mungkin butuh kali untuk tambahan seperti itu sponsor. Gue juga nggak terlalu ngerti sih kalau intinya sih
Kalau gue sih merasa semudah itu aja mikirnya gitu. Emang Juve butuh cash lagi, butuh duit lagi. Ya tapi dengan dua jersey, dua nama logo atau dua nama apa Gak masalah sponsor gue. nggak masalah kalau lo ya, karena lo udah biasa nonton Liga 1, Iya, gak ada masalah, nggak masalah. Itu. udah biasa nonton Liga Ang yang banyak jersey di mana-mana, banyak sponsor di mana-mana. Iya, Oke, iya. kalau gue pribadi juga ikutan mengomentari ini, kenapa Juventus susah mendapatkan sponsor. Kalau versi gue adalah Juve masang harga terlalu tinggi gitu. Karena kan sponsor itu juga punya riset ya. Gue mau sponsorin biayanya 1.000. Cocok nggak nih klub ini gue biayain 1.000. Gue riset dulu nih jangkauannya nih klub semana gede. Orang sepopuler apa klub ini kan gitu. Kalau dengan duit 1.000 ternyata gue bisa sponsorin klub yang lebih populer, kenapa gue harus milih Juve? Kan gitu, ya kan? Jadi Juve ini pengen setara Real Madrid ya. Dia menghitnya tuh kalau nggak salah 40 juta euro, antara 35 sampai 40 juta euro semusim. Itu kisarannya hampir 600 miliar, 700 miliar semusim. Menurut lu perusahaan mana yang mau ngeluarin duit 700 miliar ke Juventus dengan di sisi Juventusnya ke UCL aja ngap-ngap, ke CL ngap-ngap, ke Serie A belum Scudetto. Jadi analisis gue adalah Juve terlalu masang harga mahal. Gue selalu bilang begitu. Kalau Juventus masang harga 20 juta euro, ada pasti yang mau. Atau 10 juta euro, mau banyak. Gitu. Mereka menyesuaikan lah sama gue mengendorse Juventus nih. Iya betul dia klub gede. Cuman kan lu sekarang juga nggak compete dalam hal prestasi juga. Jadi menurut gue itu sih. Nah kalau dari Ricky gimana? Ya, oke, gue mencoba menanggapi nih ya. Jadi gue sebenarnya tadi sempat sedikit ngulik lah, nyari-nyari berita tentang ini gitu. Nah, memang tadi lu bilang kalau misalnya Juve ngasih harga 25 juta euro lah gitu lah ya. Emang 20 juta euro gitu ya. Emang bener kayak memang segitu sekarang kesepakatan harga baru untuk Enggak, dia sponsor totalnya baru ini. 40 juta euro, 20 juta visit Oh, Detroit, Jeepnya 20 juta. Totalnya oke, oke. 40. Oke, nah ini dari visit Detroit katanya sih ya, katanya dia akan mendatangkan uang sebesar 25 juta euro atau sekitar 438,5 miliar rupiah per musim Hanya gitu banyak juga ya. tuh Iya, profit makanya Banyak lah. share-nya. Iya. tapi buat beli pemain juga nggak cukup itu kan. Jadi apa namanya, kesepakatan dengan sponsor baru ini berlaku 2 tahun dulu, 2 tahun aja ya. Sedang dalam proses finalisasi nih sekarang nih gitu. Nah, memang yang tadi lu bilang memang benar. Kenapa Juve belakangan ini sulit mendapatkan sponsor karena memang harganya terlalu mahal, Cap. Gitu. Nah, ini sebagai acuan aja, Cap ya. Inter itu kemarin di Serie A itu dia cuma dapat sekitar 30 juta euro untuk sponsor depan, ya kan. AC Milan cuman Scudetto malah. Iya, AC Milan cuman 25 juta euro. Sedangkan si Jeep itu selama kurun waktu 12 tahun itu membayar sekitar 45 juta euro. Iya, memang segitu. Tapi kan itu Betul. duit-duit dia juga, Rick. Nah, itu dia 45 juta euro dari Jeep. Makanya karena sekarang salah satu alasannya adalah Juventus hilang pamor lah, turun pamor lah ibaratnya gitu ya. Karena masalah prestasi dan lain-lain. Makanya Jeep merasa bahwa 45 juta euro yang dikeluarkan itu terlalu besar. Itu sih makanya yang jadi alasan kenapa Juventus kemarin kandas sama Jeep. Terus sempat nggak ada sponsor karena nyari sponsor yang bisa ngasih uang lumayan gede di kisaran 40 jutaan tuh sulit sekarang buat Juventus gitu. Nah, kalau mengomentari mengenai dua sponsor, mungkin bisa jadi kalau dua-duanya langsung masuk kayaknya aneh banget ya. Tapi kalau kita ke musim 2002, 2002, 2003 itu kan Juventus juga punya dua sponsor kan. Satunya itu Tamoil, ya kan? Satunya lagi Fastweb. Bener gak? Ingat Tapi gak? kan itu nggak di dua-duanya dipasang. Kalau Nggak nggak dipasang salah, dua-duanya, benar. Fastweb iya. itu di Serie A, Tamoil itu di Liga Champions, Ya. kalau nggak salah, ya kan. Jadi kemungkinan besar ya mungkin cara mainnya seperti itu kali. Tapi kalau memang mau pasang dua-duanya aneh juga ya kalau untuk di depan ya. Iya nggak sih kalau untuk Ya di karena baju kita depan emang sini. nggak terbiasa. Iya benar. Ya tapi ya balik lagi kayak yang tadi Genta bilang, apapun yang memang berhasil mendatangkan uang lebih banyak, nah itu kita ambil lah.
Jelas Hmm, aja siapa yang nggak mau dapat uang lebih banyak ya kan. Yang penting kan kebutuhan dapur terpenuhi gitu. Itu sih Iya, iya, kalau iya, iya. analisis apa warung kopinya kayak Iya, iya. Ya, jadi memang betul kalau di convert ke data ya memang menurut gue juga dari awal ini Juve kemahalan dengan ya situasi Juventus saat ini ya. Kecuali ya kalau Juventus bisa berkompetisi secara layak lagi di Liga Champions sampai final bahkan juara ya Scudetto lagi, ya is okay. Cuman kan belum. betul. Oke, kita tinggalkan itu. Kita mau yang lebih ringan-ringan aja sekaligus nostalgia. Nanti tentang perjersean ya, tentang logo ya. Menurut gua kalau misalkan jersey dan logo sponsor, kadang-kadang itu menjadi ikonik ya. Jadi ya kadang dulu itu kan kalau Sony Minidis pasti Juventus, Opel itu Milan dulu kan, ya nggak? ya Pirelli itu Betul, betul. Inter. Jadi nggak bisa kita pungkiri sponsor dari jersey itu menjadi ikonik ya nggak? ya Oh ikonik banget nih gitu. Udah pasti kalau lo sponsornya itu klubnya itu gitu. ya Walaupun itu nggak mungkin akan terus begitu ya. Nah, menurut lo selama lo ngikutin Juventus, mana jersey di musim berapa yang ketika motifnya, warnanya, desainnya ditambah lagi sponsornya itu kayaknya jersey yang terbaik yang lo pernah lihat. Penempatan jersey-nya itu dan penempatan logo dari sponsornya itu membuat itu menjadi ikonik. Kayak gue misalkan gue memilih jersey UE 2012 yang polos hitam yang ada lengan listnya di sini Nike Jeep putih lebih sangar. Sangar banget Jeepnya bikin sangar, hitamnya bikin sangar. Hitamnya kan dop ya. Tapi kalau gue ya perhatiin kalau Jeepnya itu dihilangin, hilang sangarnya. ya Hmm. Entah kenapa itu jersey harus ada jeepnya. Kalau gue ngeliatnya. Tapi kalau nggak ada jeepnya kayak kurang menurut gue. Coba gitu doang. Hitam cuma ada list gini doang. ya Tapi kalau ketika dipasangin jeep, jadi hidup nih jersey. Nah itu kalau gue, tuh ya 2012. Nah Genta Ricky coba dipikir-pikir sebentar. Kira-kira mana yang menjadi ikonik ketika ditambah logo sponsor. Ya ya. mau tahun berapa, mau tahun 60-an kalau masih lu inget ada juga nggak masalah. Lalu dari Genta, Wah, kalau iya mungkin gue tiga ya perwakilan kali ya. hmm, eh Sony Minigis masuk ya, Sony masih masuk ya. Iya, empat deh perwakilan. Jadi perwakilan dari 90-an ya itu jelas jersey zaman Del Pipo 97 98 tuh kan. Itu udah paling cakep dah. Kata gue sekarang juga harga jersey orinya gila lah, itu udah jutaan lah, gila. Nah, terus yang Artinya artinya kedua artinya sponsor itu Tony. membuat menjadi lebih ikonik ya. Bukan Benar, karena benar. motif jersey-nya ya, bukan karena desain jersey-nya ya. Iya, karena kalau gue pribadi memang sukaan jersey yang ada sponsornya Hmm. gitu. Mm. Nah, terus yang kedua yang pas final 2003 lawan Milan kalah tuh, itu Hmm. menurut gue juga jersey Juve-nya oke lah tuh, ikonik juga menurut gue, dan keren aja dipakai buat ngalahin Madrid, ngalahin Yeah. Barca itu kan, sangar gitu, dipakai Nedved juga keren menurut gue itu. Nah, terus yang ke berikutnya, jadi gue tuh sebenarnya penggemar jersey Kop. dengan kerah lingkaran dan kerah biasa nih. Jadi gue nggak suka V-neck, gue nggak suka yang agak lancip tuh, gue nggak suka. Hmm. Jadi gue nggak akan milih apapun jersey Juve yang itu, yang ada V-neck atau gimana. Nah, yang ketiga itu jersey away tahun pertama Bernardeschi yang kuning 2017 2018. Oh yang biru sih. Iya, itu gue berdua keren banget. Gue belum sampean beli waktu itu, mau beli kebeli yang lain lah intinya. Gitu, gue suka banget warna biru kuning itu, cocok ternyata dipaduin gitu, nggak hanya timnas Swedia gitu kan. Ternyata Juve bangke biru kuning cocok dengan Jeep. Itu keren kata gue. Terus name setnya juga biru lagi. Hmm. Iya, Cakep. iya, iya. Nama terakhir gak tahu, gue suka aja yang musim kedua Locatelli itu. Itu musim kedua Allegri kayaknya ya. Yang jersey ininya Ada agak garis-garis petir ya. petir. Ya, Yang di itu gue Maria. suka sebenarnya. Iya, di Maria. Itu gue simpel gitu, gue suka. Nggak tahu kenapa. Oh. Iya, Uh-uh. iya, iya. Bulat Itu juga kan. nggak sangar. Tapi menurut gue casual aja gitu. Oh. Kalau jersey yang apa namanya lagi seasonan tuh
yang ada warna stabilo-nya tuh nggak ada yang suka Jeep Stabilo. Oh, warna stabilo tau nggak lo? Yang zaman CR sih, masih zaman CR di Enggak sih, gue balanya. kalau jersey seasonan gue sukanya yang itu yang 1000 tahun anjir, 100 tahun ya. Oh, yang Yang old classic. iya itu gue inget banget line up-nya saat itu tuh lawan timnya tuh lagi tim papan bawah tuh, jadi kayak Marquisio yang sebenarnya udah statusnya pemain backup jadi pemain inti, Rugani main, Higuain ditinggal sendiri, terus Bernadesi main. Justru jersey itu tuh lagi nggak dipakai pemain yang saat itu pemain inti. Hmm. Karena itu Iya, iya, iya. kalau lihat foto-fotonya tuh Musim yang ini ada. kan ada juga yang lagi bikin season klasik juga ya. Siapa ya? Klub siapa ya? Ada deh AC kalau nggak Milan, salah. AC Milan. Oh, Jerman. Oh, Jerman ya. Jerman. Cakep. Iklannya keren banget Jerman. Iya. Timnas Jerman, timnas Jerman. Iya, kemarin lawan Bisa. Italia pakai kan? Timnas Jerman. AC Milan juga kan? Masih Iya. Milan. Musim ini? Long Iya, sleeve. musim ini klasik. Bener-bener AC Milan juga. Oh, AC Milan. Udah dipakai lawan apa? Belum. Udah merayakan kemarin di Serie A. Cuma gue lupa lawan apa. Beberapa Udah dipakai ya match kemarin yang ya? lalu. Udah dipakai. Oke. Kemarin sempat trending karena duel jersey bagus gitu Anjay. di TikTok. Tapi emang Hasilnya keren nggak sih bagus. jersey klasik Anjay keren. Asma. Oke, Rick. Kalau tadi Genta banyak jersey contohnya. Kalau Ya. gua tadi jersey UE 2012 itu kalau jeepnya dihilangin kalau buat gua itu jersey malah kagak ada nyawanya. Malah Ya. harus tempelin jeep itu jersey UE 2012 itu 11 2012. Ya. Selebihnya gua sih sebenarnya malah so-so aja ya. Maksudnya kalau sponsornya itu dihilangin juga nggak masalah gitu. Kayak musim ini kan udah terbiasa tanpa sponsor ya. Jadi kalau dipakai sponsor jadi malah aneh. Nah, menurut lu gimana nih? Ya, gua memilih jersey Juventus di tahun pertama gua tahu Juventus dan mencintai Juventus sampai sekarang ya 2002 2003. Salah bohong lu 295 lu. Benar, itu 2002 2003 gua pertama kali tahu Juventus dan jersey ini ikonik banget ya menurut gua ya. Mulai dari shape bajunya ya yang agak gombrong gitu kan, tangannya gede gini kan, terus logo Tamoilnya di sini gitu. Logo Tamoil, logo Lotonya di sini, ada perisai Scudetto-nya, terus ada sponsornya ada dua waktu itu, Fastweb sama Tamoil. Gue sampai nyari waktu itu Fastweb nih perusahaan apa sih gitu kan. Ternyata dia perusahaan Telekomunikasi. telekomunikasi. Iya, kayak Indosat, kayak Telkomsel gitulah. Kalau di Indo gitu. Itu di Italia namanya Fastweb. Sama waktu itu yang bikin jatuh cinta banget adalah yang make ya. Yang make tuh wah, the legendary ya, Alessandro Del Piero saat itu gagah sekali ya. Karena Iya, iya. perpaduannya adalah gue suka banget sama jersey Juventus yang menyatukan baju dengan celana warna hitam. Gue nggak tahu kenapa Juventus lebih sering Iya. menggunakan celana warna putih. Tapi kalau misalnya Juventus pakai warna hitam itu menurut gue gagah banget sih. Ya, gue setuju. Iya, apalagi di 2002-2003 itu kan shape-nya lebih banyak warna hitamnya dibanding warna putihnya di bajunya. Iya kan? Dia warna hitamnya tuh lebih tebal di sebelah kiri kanan, terus garis-garis hitamnya juga tebel dan celananya full hitam. Wah, itu gagah banget sih menurut gua. Apalagi pemain-pemainnya saat itu yang pakai, wah gila. Udah ada Del Piero, ada Trezeguet, ada Zambrotta, wah gila. Ada pelatih kita sekarang, Tudor, ya kan, sama The Maestro Alessia Tacinardi. Wah gila sih itu. Itu 2002-2003 waktu itu musim itu mereka membuat 3 jersey ya dan tiga-tiganya gue suka semua guys. Asli. Jersey UE-nya warna putih walaupun tadi Genta bilang nggak suka V-neck ya kan, tapi jersey keduanya warna putih full, celana putih, jersey putih, kerahnya V-neck, tapi itu keren banget asli. Lu kalau lihat nanti lu googling lagi. Terus yang ketiganya full hitam. Jadi Juventus di 2002-2003 ini benar-benar mengkombinasikan antara hitam dan putih aja sih. Cuman simple tapi gagah karena ya didukung sama pemain-pemain itu juga sama prestasinya juga di 2002-2003 sih. Iya, Sayang ya tapi itu. karena topik kita adalah tentang logonya dari Ya, sponsornya, ya, itu mempengaruhi juga nggak menjadi mempengaruhi lebih. jelas. Mempengaruhi gua karena ikonik sampai sekarang gua selalu teringat hari di mana gua nyari Fastweb itu apaan sih? Iya. Gua sampai suka menggambar-gambar dulu. Gua kan dulu suka gambar ya. Gue suka gambar-gambar tuh pemain pada pakai jersey ya kan. Bikin logo Fastwebnya itu gua sampai terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Jadi Iya. menurut gue itu mempengaruhi banget sih dan Iya, ikonik banget sih karena Fastweb waktu itu. kecil itu ya gue juga termasuk mengingatnya di sponsornya kan. Kalau Ya, Sony Juve, kalau ya, Opel Milan, ya, kalau Pirelli
Inter. Iya, betul. Saking melengkap banget nama Betul. jersey di depan, jadi Betul. kebawa terus gitu loh. Iya, Ya, dan satu lagi, Cap. Saat itu Loto bikin sebuah terobosan ya di 2002-2003 itu, kalau lu perhatiin lagi, dia bikin jersey kiper, tapi itu ada kayak logo, kayak gambar perut kotak-kotak gitu loh Ya oh di itu iya jersey iya. itu kipernya. tadi 2003 final. Iya betul, dan itu ikonik banget, sampai kipernya aja ikonik sampai sekarang. Gua nggak akan pernah lupa sih 2002-2003 itu, sangat memorable dan sangat bagus banget sih. Itu sih Oke. Cap. Ya, kita mudah-mudahan ini akan bisa mengulang terus jersey-jersey ikonik Iya, dengan sponsor-sponsor yang ikonik. Ya, gue juga penasaran nanti penempatannya akan seperti apa di Visit Detroit, entahkah dengan jersey baru ataukah jersey yang sekarang. Ya layak untuk kita lihat dan tunggu nanti kita bahas lagi deh. Oke, mungkin segini aja dari kita ya untuk hari ini ya. Ya, kita udah banyak mengenai peluang striker yang akan datang, terus juga respon teman-teman terhadap Kalulu sama jersey sponsor Visit Detroit. Oke, teman-teman itu aja dari gua. Terima kasih sekali lagi dari Ricky. Terima kasih lagi sekali Degenta ya. aman. Dan Thank terima kasih you. teman-teman yang sudah menonton semuanya. Jangan lupa juga share, like, and subscribe. Dan ajak teman-teman Ya. Juventini yang lainnya untuk nonton di sini dan join di membership. Oke, itu aja dari gua. Vino Alavine. Forza Forza Juve. Juve.